wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal dari artikel agar anak miskin terus sekolah. Soalnya yaitu membedakan antara informasi fakta dan opini. Nah, kalimat fakta dari artikel agar anak miskin terus sekolah ada dua, yaitu satu, di Indonesia setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dua, bagi orang tua siswa yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tidak menjadi masalah. Nah, kalimat opini dari artikel agar anak miskin terus sekolah ada dua, yaitu satu, sekolah swasta pun seharusnya juga memberi pendidikan terhadap anak-anak miskin. Dua, selain itu aparat pemerintah perlu turun ke kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah. Ya, alasan kami memilih kalimat itu karena kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya terdapat informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah kalimat yang berasal dari pendapat atau pikiran orang yang belum tentu kebenarannya. Sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, aku cinta bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Kelompok 1. Nama-nama kelompok. Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan memaparkan hasil presentasi kami tentang artikel agar anak miskin terus sekolah. Nah, di sini kita diberikan dua tugas. Yang pertama, menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Nah, yang kedua, membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Nah, tugas pertama kita menemukan informasi. Nah, informasi yang pertama pada artikel agar anak miskin terus sekolah yaitu bahwa banyak anak-anak miskin di luar sana yang juga butuh sekolah dan perhatian dari pemerintah. Saya lanjutkan informasi kedua. Negara perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Kita lanjutkan informasi yang ketiga. Aparat pemerintah perlu turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah.
Saya lanjutkan informasi yang keempat, bahwa mereka orang tua rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Baiklah, tugas yang kedua yaitu membedakan antara informasi, fakta, dan opini penulis. Kutipan fakta pada artikel agar anak miskin tetap sekolah, yaitu di Indonesia setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang 1945. Ya baiklah, saya akan melanjutkan kutipan opini pada artikel agar anak miskin terus sekolah. Yaitu yang pertama, bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termaksud anak miskin sekalipun. Yang kedua, dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang gajian, hingga iuran-iuran bernilai kecil yang seringkali membuat orang miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah. Demikian hasil diskusi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu membedakan fakta dan opini, dan yang kedua yaitu artikel, Raden dan kisah multikulturalistik. Yang pertama itu membedakan fakta dan opini. 1. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Yang kedua yaitu opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang kedua yaitu artikel tentang Raden dan kisah multikulturalistik. Informasi yang kami dapat yang 1.
Jumat 30 Oktober 2015, Indonesia kembali kehilangan seniman dongeng paling berpengaruh dalam perkembangan seni, terutama di kalangan anak-anak era 80-an. Yang kedua yaitu Pak Raden alias Suryadi adalah seniman senior sekaligus pencipta kisah boneka kayu si Unyil. Fakta yang kami dapat dari artikel tentang Pak Raden dan kisah multikulturalistik yang satu, terbukti kisah si Unyil sangat melegenda sampai sekarang, meski ia tayang terakhir kali awal era 90-an di TVRI. Yang kedua, Pak Raden adalah seniman senior sekaligus pencipta boneka kayu si Unyil, sebuah film seri televisi Indonesia produksi PPFN. Yang ketiga yaitu opini artikel tentang Pak Raden dan kisah multikulturalistik. 1. Ketika stasiun RCTI dan TPI mencoba menayangkan kembali kisah ini, respon anak-anak pun tidak sebagus ketika ditayangkan kembali. Yang kedua yaitu kisah Unyil bukan sekedar kisah ideologis dan politis. Hanya itu yang bisa kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, aku cinta bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta merupakan pernyataan yang menampilkan situasi asli atau real. Opini adalah suatu ide, pikiran atau pendapat yang biasanya bersifat tidak subjektif karena belum disahkan kebenarannya. Informasi dari artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia. Informasi 1. Kini rakyat Indonesia mengalami 4 transisi masalah kesehatan yang memberikan dampak double burden alias beban ganda. Informasi kedua, jumlah dan kondisi puskesmas saat ini ada 9.799. Persebarannya tidak seimbang dengan jumlah dokter umum dan pertambahannya dokter sekitar 5.000 orang per tahun, profesional dokter per tahun. Fakta dari artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia. Opini yang pertama, Guru Besar Administrasi Kesehatan dari Universitas Berkeley Elblom menyatakan bahwa ada 4 fakta yang memengaruhi status kesehatan manusia, yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan genetik. Opini yang kedua, pelayanan kesehatan berikutnya adalah pelayanan kesehatan perorangan, yang tenaga pelaksanaannya utamanya adalah dokter, dengan perhatian utama pada penyembuhan dan pemulihan penyakit. Sasaran utama adalah perorangan dan keluarga. Jenis layanan ini menurut Hodges dan Casio kurang memperhatikan aspek efisiensi. Fakta dari artikel memotret kondisi kesehatan Indonesia. Dari segi kuantitas, dokter umum per 17 November 2015, data KKI sebanyak 1.008. Dokter umum yang memiliki STR saat ini mestinya cukup untuk melayani 52.721,329 peserta JKN. Fakta yang kedua, sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi.
Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Informasi menurut informasi memotret kondisi kesehatan Indonesia. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang di atas dalam Konstitusi Indonesia. Fakta memotret kondisi kesehatan Indonesia. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Keempat, transisi tersebut yang paling berat membebani kita saat ini adalah peningkatan perfilasi penyakit tidak menular. Opini memotret kondisi kesehatan Indonesia. Pertama, tidak hanya sebagai hak sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa. Kedua, gaya hidup serba instan termaksud dalam memilih bahan pangan dan dibilang ambil kaki tadi. Sementara sebagian yang lain masih percaya mitos-mitos yang diwariskan berkaitan dengan sakit sehatnya seseorang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian, informasi, dan fakta dan opini dari kisah Paraden dan kisah multikulturalistik. Pengertian fakta dan opini yaitu fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Informasi yang kita dapatkan dari kisah Paraden dan kisah multikulturalistik yaitu: pertama, Jumat 30 Oktober 2015 Indonesia menjadi kembali kehilangan seniman dongeng paling berpengaruh dalam perkembangan seni, terutama di kalangan anak-anak era 80-an. Dan kedua, Paraden alias Wiyadi adalah seniman senior sekaligus pencipta kisah boneka kayu Si Unyil, sebuah film seri televisi Indonesia distribusi PBVN. Kalimat fakta Paraden dan kisah multikulturalistik yaitu Paraden alias Wiyadi adalah seniman senior sekaligus pencipta kisah boneka kayu Si Unyil, sebuah film seni televisi Indonesia distribusi PBVN. Kedua, kisah cerita Si Boneka Kayu adalah legenda bagi semua anggota generasi 80-an sampai awal 90-an. Kemudian, kalimat opini Paraden dan kisah multikulturalistik yaitu: pertama, keragaman karakter sosial ini menunjukkan bagaimana kisah Si Unyil ingin mengajarkan kepada anak-anak di era itu menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, saat ini kita merindukan film sekelas Unyil yang mampu menghiasi dunia anak-anak era 2000-an dan sesudahnya. Cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see those eyes and my walls come down.